perkenalkan, saya Martin Tungkamadika, dan kesempatan hari ini saya mau bersaksi di mana Tuhan telah memanggil saya untuk boleh percaya kepadanya. Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa saya bukanlah berasal dari keluarga Kristen, yang walaupun saya berasal dari daerah yang mayoritasnya Kristen. Orang tua saya adalah penganut agama kepercayaan, khususnya agama Marapu yang masih saat ini masih berkembang luas di daerah Sumba Timur, khususnya di daerah Melolo. Ya, sebenarnya apa sih itu Marapu gitu kan? Marapu itu teman-teman merupakan kepercayaan daripada orang Sumba yang memang pada saat itu mereka mempercayai itu, bahwa Marapu ini diketahui atau dipahami oleh orang Sumba pada waktu itu, bahwa inilah yang pertama kali yang datang, yang turun dari langit untuk datang di Pulau Sumba, yaitu tempat pertamanya yang menurut pemahaman yang disampaikan oleh imam-imam Marapu pada waktu itu. Mereka mengatakan kepada saya bahwa itu inilah orang Marapu itu orang yang pertama sampai yang turun dari langit dan tiba di Tanjung Sasar. Ya, di Tanjung Sasar itu kalau teman-teman berkunjung ke Canberra itu ada di sana Tanjung Sasarnya. Dan di sanalah dan itulah yang dianggap sebagai Marapu. Dan Marapu ini teman-teman itu dianggap sebagai memiliki kekuatan gaib dan memiliki kekuatan segala macam. Dan karena manusia ini tidak bisa mencapai Al-Khaliq, dan dipakailah alat ini, Marapu ini, untuk mengantarkan atau keinginan-keinginan manusia itu kepada Marapu, dan Marapu ini yang menyampaikan kepada Al-Khaliq atau pencipta. Seperti itu, urutannya seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya dalam untuk seperti penyembahan atau potong hewan dan segala macam, ayam, babi dan kuda dan kerbau dan segala macam, itu sebenarnya hanya sebagai pengantara, sebagai alat untuk menyampaikannya kepada Marapu, atau juga sebagai tanda bahwa kita itu telah berkenan kepada Marapu atau tidak. Hanya itu sebenarnya tandanya. Dan kenapa harus dipakai itu? Karena itulah alat yang menurut pemahaman yang paling tepat untuk digunakan dan dipersembahkan, dan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pencipta. Karena memang pemahaman orang Sumba atau Marapu itu, orang Marapu, bahwa ini Al-Khaliq ini memiliki yang sangat saklar sekali, makanya tidak bisa untuk berkomunikasi secara langsung. Itulah sebabnya mengapa harus dipakai pengantara, yaitu Marapu. Nah, karena Marapu ini yang paling dekat dengan Al-Khaliq, karena dia turun dari langit, maka kepada dialah dipercayakan sebagai dipercayakan untuk menyampaikan pesan isi hati, kerinduan dan keinginan dan segala macam manusia kepada Al-Khaliq. Menurut pemahaman mereka seperti itu, teman-teman. Itu yang saya tahu, seperti yang memang disampaikan oleh orang tua saya pada waktu itu kepada saya. Ya, alasan lainnya sebenarnya selain daripada kenapa harus lama penguburan daripada kebiasaan budaya daripada orang Sumba, yaitu selain supaya dana-dana ini bisa dikumpulkan, karena memang dalam acara penguburan orang Sumba ini harus banyak untuk penghormatan dan segala macam, dan masih ada yera, anak kawini dan segala macam, dan semua kerabat dan keluarga daripada cicit-cicit ini masih diundang teman-teman. Dan itu semua harus hadir dulu baru didapat dilaksanakan. Kalau memang tidak ada bisa hadir, harus ada pemberitahuan seperti itu, karena supaya wujud daripada penghormatan mereka kepada orang yang telah pergi ini. Ya,
Selain daripada itu teman-teman, ada juga acara-acara lain yang ketika ada orang meninggal itu, yang acara pertama yang dilakukan itu pahadang atau membangunkan ini orang yang meninggal. Di sana di acara, dan dia memotong seekor ayam atau juga babi, sembahkan kepada Marapu untuk membangunkan mayat ini setelah keluarga dekat atau kampung dekat itu semua sudah hadir. Dan setelah semua sudah hadir, di sana baru dimandikan mayatnya, baru dilaksanakan membangunkan. Dan setelah itu ya langsung diikat ya, di keranda, terus dengan lututnya dilipatkan seperti orang yang lah di dalam perut ibunya. Filosofinya seperti itu teman-teman. Itu ketika dia lahir juga dalam wujudnya seperti itu, maka dikembalikan seperti itu juga katanya. Filosofinya seperti itu teman-teman. Ya. Selain daripada pahadang juga ada acara-acara lainnya, yaitu dai itu dalam bahasa Indonesianya menjaga mayat ini seperti itu. Dan itu teman-teman, ketika ada mayat itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Itu harus ada terus, orang yang ada di samping peti mayat itu harus ada, gak boleh tidak, itu harus ada. Itu kalau bukan istrinya, kalau suaminya yang mati, harus istrinya harus ada. Kalau nggak ada di situ atau ibunya, itu harus mereka bergantian keluarga. Setidaknya harus ada orang di samping daripada mayat itu teman-teman. Kalau sampai tidak ada juga itu ada kisah memang bahwa ketika tidak ada yang menjaganya, pasti nanti ini mayat ini akan membuat sakit orang lain. Kenapa kamu begini-begini? Katanya seperti itu di dalam, ketika nanti ada orang sakit nanti dan dicarikan kepada imamnya, karena kamu tidak jaga sama saya. Katanya seperti itu sih, tapi kita nggak tahu kalau atau memang ada penyebab lainnya, sebenarnya kita nggak tahu. Tetapi menurut mereka itu karena memang itu penyebabnya, karena tidak dijaga. Karena jadi harus dijaga kalau ada mayat, katanya seperti itu teman-teman. Ya, dan yang kedua juga itu melaksanakan undangan untuk kerabat-kerabat dan seluruh keluarganya untuk menghadiri akan acara tersebut. Selain daripada itu, diacarakan mengadakan acara seperti pawodong atau pawodong ya, atau di dalam acara lain itu makanan persiapan untuk berangkat pembekalan. Dan ya seperti itu teman-teman, sebelum melaksanakan penguburan itu biasanya orang Sumba, katakan dalam penguburan pakai adat Marapu itu, mereka harus hamayang dulu dan mereka kasih makan. Katanya loh ya, mereka percaya bahwa ketika kita mau menguburkan orang yang mati, nanti ada keluarga-keluarganya yang datang dari Parai Marapu itu untuk datang menjemput atau mengambil yang sama-sama akan orang yang mati ini untuk mengantarkan ke kuburan. Dan untuk itu harus disiapkan makan. Jadi itu harus seperti itu, kalau ketika penguburan itu diadakan potong kuda atau kerbau. Kalau itu raja itu harus kerbau, katanya seperti itu. Dan itu harus dipotong dan dimasak, dan itu dikasih makan. Itu orang-orang yang keluarga yang menjemputnya, itu orang-orang yang sudah meninggal sebelum dia, itu pasti yang hadir, katanya seperti itu. Selain daripada itu teman-teman, diadakan juga setelah semua acara penguburan selesai, diadakan seperti saling memuat, katanya Yera dengan anak Kawini dan segala macam. Selesai semuanya itu selesai, dan diadakan acara pahiawan, dan semua klien-klien diadakan perpisahan. Dan di sana juga masih memotong akan hewan-hewan seperti itu.
Selain pada itu ada istilahnya padita wai mata, atau menaikkan air mata atau berhenti berkabung seperti itu. Dan ini juga diadakan untuk potong ayam dan melaksanakan upacara-upacara seperti yang dilaksanakan oleh imam seperti itu. Baru selesai itu baru pelundung teman-teman itu menyampaikan. Ini bertujuan untuk menyampaikan ini untuk bertujuan sebelum dalam pengertian mereka sebelum diadakan acara pelundung ini, itu arwahnya orang yang meninggal itu tetap berkeliaran seperti itu. Harus diadakan pelundung supaya itu benar-benar sampai kepada penciptanya, katanya seperti itu teman-teman. Memang inilah yang mereka percayai seperti itu. Dan hal ini saya juga agak sedikit tahu tentang kepercayaan mereka tentang surga dan neraka. Sebenarnya dalam kepercayaan Marapu itu tentang surga dan neraka sebenarnya hanya istilah di dalam kehidupan dalam dunia ini, kehidupan setelah kehidupan. Ada juga yang memang percaya, ada juga yang tidak, hanya memang masih ngambang-ngambang gitu loh. Tetapi yang saya tahu loh teman-teman itu tentang surga dan neraka itu hanya ada di dalam dunia ini. Ketika orang Marapu itu kepercayaan Marapu itu menderita dalam dunia ini, itulah neraka baginya. Kalau dia hidup bahagia dan baik-baik, maka di sanalah surga baginya. Karena memang setahu saya yang juga disampaikan oleh orang tua saya itu hanya ada satu tempat bagi orang yang meninggal itu orang Marapu, yaitu Parai Marapu. Di sanalah tempat mereka. Dan di dalam pemahaman mereka bahwa kehidupan di dalam dunia ini masih sama dengan kehidupan di Parai Marapu. Makanya teman-teman, yang kalau kita perhatikan bahwa ketika ada orang yang meninggal itu di dalam kepercayaan Marapu itu masih dikasih semua bajunya, tikarnya, segala miliknya itu dikasih sama dia, bahkan uang seperti itu, dan juga barang-barang lainnya, bahkan emas pun masih dikasih di dalam, karena memang nanti itu dipakai di sana di Parai Marapu. Itu pemahaman mereka, setahu saya, kata orang tua saya seperti itu. Jadi itulah sebabnya sehingga itu acara-acara besar-besaran. Kenapa? Karena memang untuk mengadakan seperti itu, wujud daripada penghormatan dan juga penghormatan kepada orang yang meninggal, terlebih kepada Marapu, karena memang harus memenuhi semua standar yang diinginkan oleh Marapu ini. Satu hal juga teman-teman yang juga tidak kalah menariknya adalah yaitu ketika ada orang yang melahirkan. Ya, ini merupakan peristiwa yang sangat diharapkan oleh tua-tua daripada kepercayaan Marapu ini, karena memang mereka mengharapkan seorang anak laki-laki supaya meneruskan untuk penyembahan kepada Al-Khalik tersebut. Jadi mereka mengharapkan anak laki-laki yang sebagai anak pertama. Ini sebenarnya alasannya itu supaya sebagai penerus untuk terus melanjutkan akan penyembahan kepada Al-Khalik atau kepada Marapu ini teman-teman. Dan selain itu teman-teman, dan ketika ada orang lahir itu, kalau masih ada dosa yang belum diakui itu, anaknya itu tidak akan lahir. Ini hal-hal yang saya juga kaget seperti itu, karena ketika masih belum ada dosa yang kita belum bereskan, maka atau kesalahan, anak ini nanti tidak akan melahirkan, atau ibu ini tidak akan melahirkan, dan artinya bahwa anaknya tidak akan dilahirkan seperti itu. Nanti setiap ayahnya atau ibunya itu harus mengakui akan dosanya kepada imam Marapu itu, atau Amabokulu Hamayang,
ama bokul hamanya. Harus diakui bahwa anaknya ini kalau mungkin dia berzina dengan laki-laki lain, maka perempuan ini atau laki-laki ini harus mengakuinya supaya anak itu bisa lahir. Ya, ini hal yang saya juga rasa kaget, tetapi itulah yang terjadi dalam kepercayaan Marapu, teman-teman. Itu waktu itu saya, kok bisa ya gitu. Tapi inilah hal yang menarik sekali, kalau masih belum ada dosa yang belum bereskan, itu anaknya itu gak lahir. Ini hal yang paling ku bisa seperti itu gitu loh. Tapi inilah yang terjadi, teman-teman. Selain daripada itu, teman-teman, ada pun ajaran-ajaran lain seperti acara kematian. Kalau teman-teman lihat itu, orang Sumba itu paling lama menguburkan, bahkan itu sampai 10 tahun, 9 tahun, bahkan lebih. Saya itu waktu pertama kali sampai di Malang itu saya sampaikan kepada mereka, loh kayak gitu tak? Iya, loh ternyata di sana sebenarnya, teman-teman, ada satu maksud, katanya seperti itu waktu saya dengar itu hari dari orang tua saya, karena memang mereka ingin meneruskan kepercayaan mereka, karena saya adalah sebagai anak laki-laki dan mereka sangat giat untuk mengajarkan saya dalam hal-hal yang seperti itu. Dan mereka tidak memiliki buku, tetapi mereka meneruskan secara mereka ceritakan atau sampaikan secara langsung aja, tidak melalui media dan atau buku dan segala macam. Mereka langsung mengatakan ajaran seperti ini. Dan saya di sana mengatakan, kenapa waktu itu saya tanya, kenapa kita kalau penguburan itu harus lama-lama gitu? Atau waktu itu saya pakai bahasa Sumba, kanggi kenapa kena kanggi kina dapat langsung tani banyak tunung kan, kita kan buat kasih habis dana saja gitu kan. Tetapi di sana, teman-teman, mereka menjelaskan waktu itu bahwa di sana sebenarnya bukan hanya sekedar membuat mereka lama dan segala macam, sebenarnya bukan seperti itu. Mereka mengatakan bahwa karena ini merupakan wujud daripada kita menghormati dan kita benar-benar mengasihi orang yang telah meninggal ini, dan kita harus melaksanakan ritual-ritual tertentu seperti dalam kebudayaan Marapu seperti itu. Orang tua saya itu sangat ketat dalam kepercayaan mereka, yaitu agama suku, kepercayaan suku. Dan di sana kami sering untuk mengadakan acara-acara tertentu seperti ketika sakit, dan kami di sana melakukan ritual. Ritualnya itu disembahkan kepada ada yang disebut Katua Dakawindu atau tungku di samping rumah. Itu ada di samping rumah. Kalau teman-teman bisa berkunjung, itu kalau di setiap sudut sisi rumah daripada orang Sumba itu yang memang masih kepercayaan Marapu, pasti ada kayu atau patung yang memang ditanam di samping rumahnya. Pasti ada itu. Kalau itu masih orang Marapu, pasti tanda-tanda itu pasti ada. Dan kalau teman-teman mau berkunjung ke Pulau Sumba, ya bisa untuk langsung, pasti teman-teman langsung tahu bahwa ini adalah orang Marapu kalau itu ada tungkunya di samping rumahnya yang bentuk kayu yang ditanam, dan di samping-sampingnya ada bersebelahan ada 2 batu di sana. Itu pasti ada. Ya. Dan di sanalah kami dipercayakan bahwa itu sebenarnya tungku itu hanya sebagai pengantar, sebagai alat untuk penyembahannya, untuk menyampaikan kerinduan atau keinginannya kepada Mawulu tahu seperti itu, atau yang menciptakan, Allah pencipta, atau yang disebut dalam kepercayaan Marapu itu Al-Khaliq. Nah, itu sebenarnya itu hanya sebagai alat sebenarnya untuk
sebagai wujud nyata untuk menyampaikan pesannya itu. Hanya seperti itu. Dan teman-teman, kalau di sana, kalau ketika waktu itu saya sangat ingat sekali ketika saya sakit atau siapa saja yang sakit, kalau itu masih kepercayaan Merapu, pasti itu akan diadakan potong ayam dan di sana dipersembahkan kepada patung-patung. Darah-darahnya itu dikasih di kayu-kayu itu, dan nanti untuk mengetahui dengan jelas bahwa penyakitnya ini, bahwa memang benar-benar itu penyakit yang memang biasa atau itu dibuat oleh orang, atau yang sengaja dibuat oleh orang, atau ada orang yang mengirim penyakit yang seperti itu, pasti nanti ada tanda-tandanya di dalam tali perut ayam itu. Ya. Nanti, dan memang untuk tua-tua Merapu itu mereka tahu ini karena ini kiriman dari sini. Dan ketika mereka sudah tahu, maka mereka langsung meminta kepada Merapu supaya Merapu ini jika memang itu adalah karena dosanya, ya dia melakukan pengakuan di sana. Ya, seperti itu. Dan juga ada ajaran-ajaran lain seperti itu yang diadakan setiap tahun, teman-teman. Itu Purula Katodaka Windu, itu istilahnya. Purula Katodaka Windu itu lebih kepada pengakuan dosa sebenarnya itu. Itu diadakan setiap tahun. Diadakan setiap tahun waktu pertama sekali hujan turun. Ya. Waktu pertama sekali hujan turun, dan di sana diadakan untuk doa pengakuan dosa. Kalau dalam Kristen, tetapi di sana mengaku jala tunung, katanya seperti itu. Jadi di sana itu setiap keluarga akan mengadakan persembahan, ada ayam atau juga berupa uang yang nanti untuk dipersembahkan sebagai wujud daripada rasa bersalahnya. Dan di sana mereka bawa akan persembahan itu dan mengadakan doa pengakuan kepada imam atau Ambokulu Hamayang tunung. Ya, Ambokulu Hamayang yang menyampaikan doa atau kesalahan-kesalahan mereka kepada Merapu. Dan nanti kalau Merapu telah mengampuni mereka atau telah menyelesaikan dosa mereka atau kesalahan mereka, itu nanti dapat kita lihat di dalam tanda-tanda di dalam perut ayam seperti itu. Jadi perut ayamlah itu menjadi standar bahwa bahwa Al-Khaliq itu sudah benar-benar mengampuni kita, seperti itu. Dan itu teman-teman diadakan setiap tahun. Itu kami itu hari sangat rutin sekali untuk mengadakan itu, karena memang orang tua saya sangat ketat di dalam kepercayaan itu. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memanggil saya dan boleh percaya kepadanya hingga pada saat ini. Saya bukanlah orang yang memang seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa saya bukan berasal dari keluarga Kristen, dan dengan hal itu bahwa saya tidak pernah ke sekolah minggu, untuk tahu sekolah minggu itu enggak pernah sama sekali. Jadi waktu dari SD, SMP, kalau SMP sih saya itu pernah ikut-ikut karena tuntutan dari guru-guru SMP harus membawa buku kesimpulan dari khotbah daripada pendeta yang berkhotbah pada hari Minggu. Kalau tidak, maka akan mendapatkan nilai agama turun dan bahkan juga mendapat hukuman seperti itu. Jadi pada waktu SMP saya hanya ikut-ikut saja Kristen, pergi ke gereja setiap minggu. Tapi itu semua saya belum menyadari sama sekali, dan saya hanya sekedar ikut aja gitu, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Jadi pada waktu baru kelas 2 SMA baru saya di sana
menyadari benar-benar akan dan boleh percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan itu membiarkan saya, sebenarnya bukan. Tuhan itu bukan hanya meninggalkan saya, sebenarnya bukan. Sebenarnya Tuhan itu sudah berulang kali menyatakan dirinya di dalam berbagai media-media tertentu, seperti Tuhan memakai sekolah untuk boleh menginjili saya. Seperti pada waktu itu saya sangat ingat sekali bahwa guru-guru agama Kristen baik di SMP maupun di SD dan di SMA itu selalu mengingatkan dengan media penginjilan mereka, dan mereka pakai untuk kamu harus pergi ke sekolah minggu dan dengan membawa sebuah buku mingguan, yaitu yang berisikan tanda tangan daripada pengkhotbah dan juga sekaligus ayat-ayat Alkitab dan juga ringkasan khotbah pada saat itu, merupakan salah satu media yang dipakai untuk menginjili kepada anak-anak untuk tetap setia dan boleh mengikuti akan kegiatan-kegiatan rohani sebagai media untuk mereka boleh mengenal Allah yang benar. Tetapi pada waktu itu teman-teman yang diasihi oleh Tuhan, saya sama sekali tidak meresponi akan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya, sehingga pada suatu saat saya masih ingat sekali bahwa pada 8 Mei 2015 saya mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan sebuah tangan saya ini masih sampai sekarang masih bengkok juga, dan juga kaki saya patah pada saat itu. Mungkin ya tingkat kesabaran Tuhan mungkin sudah sangat tinggi, sehingga pada saat itu saya mengendarai sepeda motor dari gereja Eleos Sumba untuk menuju ke belanja sebuah lem, karena memang pada saat itu sedang kerja pintu gereja, dan saya pergi ke membeli akan perlengkapan itu, sehingga membeli salah satu toko Sumba Indah. Ya, saya namanya toko Sumba Indah ya. Di sana saya beli, dan pada saat itu saya tidak menyadari sama sekali bahwa yang saya sadari pada saat itu bahwa saya berangkat dari rumah dan sampai di toko beli paku dengan lem, ya udah selesai. Setelah itu pulang saya tidak tahu lagi. Dan bayangkan teman-teman bahwa Sumba Indah dengan tempat saya kecelakaan itu masih sangat jauh, bisa-bisa 1 kilo seperti itu, 1 kilo lebih seperti itu. Tapi pada waktu itu yang saya sadari, yang saya masih sangat ingat bahwa hanya berangkat dari gereja Eleos sampai ke Sumba Indah, beli, bayar, udah selesai di sana. Dan saya setelah itu saya tidak ingat sama sekali. Tetapi saya membawa motor, artinya bahwa saya membawa motor ya dalam keadaan tidak menyadarkan diri sebenarnya. Dan akhirnya saya kecelakaan di jembatan Melolo, dan di sana saya nggak sadar sama sekali kalau saya kecelakaan. Itu waktu saya kecelakaan teman-teman, itu hari Jumat pagi, masih jam 7, bersaat jam 7, dan saya baru menyadarkan diri itu hari Sabtu pagi. Bayangkan teman-teman, saya tidak menyadarkan diri sama sekali pada saat itu. Akhirnya saya sadar gitu, saya sadar dan saya bangun, kok tangan saya berat, kaki saya nggak bisa diangkat semua, padahal sudah diikat semua teman-teman, seperti itu. Jadi apa ini gitu? Dan saya tanya kepada kakak kandung saya, kakak nomor 2 yang memang jaga saya pada saat itu, dan langsung rujuk di rumah sakit Umbura Rameha, karena di rumah sakit Melolo tidak bisa menangani, dan langsung di rumah sakit Umbura Rameha, dan di sana saya ditangani.
Dan pada saat itu saya tanya kakak saya, "Kak, kenapa tangan saya kok saya nggak bisa bangun ini?" Pada waktu itu saya tanya dalam bahasa Sumba, "Ah, ayang, gikiwan na yan na kanyo gak aku bisa apalah pahadang ini yang gikiwan na yan." Baru kakak saya itu hari artinya bahwa, "Kak, kenapa saya nggak bisa bangun kok pada berat semua?" Artinya seperti itu. Ya. Jadi pada saat itu kakak saya menjawab, "Ya, kanyo jor mau menikah ke jor lah jembatan kan rupiahnya debi wana tunung." Ya, artinya bahwa kamu kecelakaan dan kamu tidak tahu kalau kamu kecelakaan di jembatan, katanya seperti itu. Akhirnya pada saat itu saya sangat kaget teman-teman. Saya langsung lemas kembali dan saya tidak bisa berkata apa-apa lagi pada waktu itu. Gak bisa menjawab apa-apa lagi dengan pernyataan itu, dengan keadaan saya yang sudah patah kaki dan tangan juga hampir patah, hanya memang agak bengkok aja sehingga sampai patah kalau tangan saya. Di dalam keadaan yang terpuruk seperti itu, ketika melihat akan keadaan saya, kaki saya sudah patah dan tangan saya sudah bengkok, akhirnya semua harapan dan impian dalam hidup saya sirna. Kayaknya saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya menganggap bahwa diri saya ini tidak ada lagi gunanya. Akhirnya pada saat itu memang saya benar-benar, ya lebih baik kenapa sih saya nggak langsung mati saja pada waktu itu gitu. Tapi ketika semua keadaan itu menimpa saya nggak ada harapan lagi sama sekali. Ya biar sudah, ini ya lebih baik ya sekarang sepertinya mati gitu, karena memang kaki saya nggak bisa bergerak lagi, tangan saya sudah bengkok. Kayaknya saya ini hanya bisa di rumah saja gitu kan, ini hanya kerjanya di rumah, makan minum, kamar mandi, WC gitu kan. Ya mungkin hanya itu kerja saya sekarang. Jadi saya ini nggak ada gunanya gitu. Pendeta Yeremia Gulo juga kunjungan datang ke tempat saya. Mereka memberikan motivasi dan semangat untuk kepada saya, dan juga pendeta almarhum pendeta Ponang Pradipdo juga memberikan nasihat. Akhirnya di sana saya bangkit lagi. Ya sekarang saya bilang kepada Tuhan dalam suatu malam, sekarang terserah Tuhan. Tuhan memakai saya seperti apa, terserah Tuhan. Saya berkata seperti itu karena memang nggak ada gunanya lagi yang memang saya banggakan selama ini. Akhirnya ya ternyata itu sia-sia gitu. Ternyata apa yang memang saya sangat andalkan, sangat yang boleh mendasari akan prinsip hidup saya, akhirnya semua ya berakhir gitu. Jadi baru di sana saya menyadari benar-benar akan anugerah Tuhan, karena memang sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bertobat, untuk mengenal kebenaran dengan mengenal Allah yang benar, dengan melalui seperti sekolah dan juga beberapa media lainnya. Tetapi saya tidak meresponi. Akhirnya dengan kecelakaan itu baru saya menyadari kalau memang Tuhan memiliki segala cara untuk memanggil orang-orang yang memang telah dipilih oleh Allah dari semula. Dia melakukan apa saja supaya orang-orang yang terus mengeraskan hatinya untuk tidak
mengenal Allah atau yang mengeraskan hatinya untuk tidak mengenal Allah yang benar, Allah terus mendekatinya, memepetnya dan memanggil dan melakukan berbagai cara. Dan akhirnya saya benar-benar bertobat pada waktu itu. Setelah kejadian itu terjadi, kecelakaan itu terjadi, baru menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Akhirnya dengan motivasi dan semangat dan doa-doa bersama yang dilakukan oleh pendeta Jeremia dan juga almarhum pendeta Ponang Pradipdo, dan di sana membangkitkan kembali semangat saya. Pada waktu itu karena memang lagi mendekati akan ujian kenaikan kelas, saya mengikuti ujian itu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kaki saya yang patah, dengan tangan saya tetap mengikuti ujian dengan semangat yang diberikan oleh mereka, serta melakukan bahwa kata mereka bahwa masih ada, kenapa Tuhan tidak langsung mengambil nyawamu, karena Tuhan masih ada tujuan yang harus kamu lakukan di dalam dunia ini. Akhirnya dengan semangat itu, dengan sport yang mereka berikan, akhirnya saya tetap mengikuti ujian dengan bantuan daripada Ayah Mutu Romo dan juga Ayah Roy pada saat itu, atau Kakak Roy. Mereka yang senantiasa mengantar saya ke sekolah, akhirnya bisa mengikuti ujian sampai selesai. Berangkat dari rumah, diangkat, diletakkan di atas motor teman-teman, sampai di depan kelas mereka angkat saya. Dari depan kelas motor disandarkan, dan mereka angkat saya bawa di dalam kelas. Saya duduk di sana menanti untuk siap menjawab dan mengikuti ulangan pada saat itu. Dan selesai ujian pun, karena pada saat itu mengikuti ujian ada beberapa mata kuliah, setiap hari ada 2. Kalau jam istirahat pun saya tetap di dalam kelas, hanya diam saja dalam kelas, tunggu semua selesai semua ujian, tunggu sampai kakak saya datang, yaitu Kakak Mutu dan Kakak Roy yang menjemput saya. Ketika mereka sampai, mereka mengangkat saya lagi dari kelas sampai di motor. Akhirnya naik motor pulang di rumah, dari tempat sandar motor angkat saya menuju langsung ke tempat tidur. Begitu menderitanya. Tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa nyatanya Tuhan tidak membiarkan saya begitu saja. Ketika Tuhan melakukan hal itu, Tuhan juga mengirim orang-orang yang begitu berharga, sehingga akhirnya semua itu dapat berjalan dengan baik. Saya mengikuti ujian dengan baik selama 1 minggu 2 hari pada saat itu. Dan akhirnya saya naik kelas, puji Tuhan teman-teman. Saya naik kelas, dan ketika menginjakkan kaki di SMA kelas 3, di sana mereka juga yang sangat senantiasa berjuang untuk mengantar saya, antar jemput saya, karena memang lama sekali itu hari baru sembuh. Untuk bisa saya jalan itu sekitar 4 bulan dengan pakai tongkat pada waktu itu. Pada waktu itu saya tetap pergi ke sekolah dengan bantuan mereka.
pada waktu itu memang perjuangan, hanya memang karena saya menyadari anugerah Tuhan, saya pergi ke sekolah dengan 3 kaki, teman-teman. Untuk pergi ke sekolah dengan 3 kaki itu bukan hal yang mudah, karena apalagi pada waktu SMA gitu kan. Apalagi pada waktu SMA ya, kalau anak muda itu lagi mencari jati diri gitu. Jadi ketika semuanya itu sebenarnya nggak ada sama sekali harapan di sana gitu. Tetapi saya tetap berjuang dengan bantuan mereka. Kalau istirahat pergi ke kantin dengan 3 kaki dan tunggu mereka jemput. Akhirnya dengan perjuangan mereka dan juga dengan pertolongan Tuhan, saya lulus dari SMA Negeri 1 Rindi Umalulu. Saya lulus di sana. Akhirnya karena memang saya setelah kecelakaan itu saya benar-benar menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, dan terserah Tuhan mau pakai tubuh ini untuk apa, terserah Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memanggil saya secara istimewa. Setelah lulus SMA, saya diperkenalkan STT Saleh, dan Tuhan memanggil saya untuk menjadi hambanya. Dan sampai sekarang saya menjalani studi di STT Salem, khususnya kependetaan. Dan sekarang saya sudah masuk di semester 7. Mungkin bulan Oktober nanti ke depan ini akan masuk proposal, dan mungkin bulan Januari akan masuk skripsi. Ya, doakan untuk ini semuanya dapat berjalan dengan baik. Jadi seperti itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup saya bukan